Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Saran, yuk kita belajar bersama-sama. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pecahan, yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa itu pecahan? Pecahan merupakan suatu bagian dari keseluruhan. Maksudnya bagaimana sih? Jadi analoginya begini. Coba kita lihat gambar pizza berikut. Pizza tersebut kita potong-potong atau kita pecah menjadi beberapa bagian. Nah, bagian-bagian dari potongan pizza itu yang bisa kita sebut sebagai pecahan. Bagaimana? Paham ya? Jadi, bilangan pecahan dapat digunakan untuk menyatakan suatu bagian dari benda utuh atau suatu bagian dari kelompok benda. Kemudian, untuk bentuk umum pecahan, bisa kita tuliskan A per B, di mana A merupakan pembilangnya, atau bisa dikatakan sebagai bagian yang kita pilih, dan B merupakan penyebutnya, atau sebagai bagian dari keseluruhan. Dengan syarat, A dan B merupakan bilangan bulat, dan nilai B-nya tidak sama dengan 0 ya. Kenapa nilai B-nya tidak sama dengan 0? Karena kalau nilai B-nya 0, maka pecahannya menjadi tidak terdefinisi. Sebagai contoh, pizza tadi kita potong menjadi 8 bagian. Lalu, jika kita ambil satu potong pizza, maka bisa disebut sebagai pecahan 1/8 atau 1/8. Di mana angka 1 merupakan pembilangnya atau bagian yang kita pilih, dan angka 8 merupakan penyebutnya atau bagian dari keseluruhan. Ingat, jangan sampai kebalik ya angka-angkanya. Selanjutnya, untuk jenis pecahan yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan dalam bentuk desimal, serta pecahan dalam bentuk persen dan per mil. Namun, pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pecahan biasa dan pecahan campuran terlebih dahulu ya. Untuk bentuk pecahan desimal, serta pecahan dalam bentuk persen dan per mil, kita bahas dalam video selanjutnya ya. Kita ke jenis pecahan yang pertama, yaitu pecahan biasa. Pada pecahan biasa, terdapat pecahan murni dan pecahan tidak murni. Apa itu pecahan murni dan tidak murni? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni yaitu pecahan di mana nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya. Sebagai contoh, setengah, 2/3, 3/20, atau pecahan lainnya. Yang penting dan perlu digarisbawahi yaitu nilai pembilangnya lebih kecil daripada nilai penyebutnya ya. Selanjutnya, pecahan tidak murni. Yang dimaksud pecahan tidak murni yaitu pecahan di mana nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya. Sebagai contoh, 3/2, 5/3, 11/6, atau pecahan lainnya. Yang penting dan perlu digarisbawahi adalah nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya ya. Kemudian, jenis pecahan kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang memuat campuran bilangan bulat dan pecahan murni. Sebagai contoh, 1/2, 2, 3/5, 3, 2/3, dan pecahan lainnya. Oke, sampai di sini kita sudah tahu bentuk pecahan biasa, baik pecahan murni maupun tidak murni, serta bentuk pecahan campuran. Kemudian timbul pertanyaan,
Bagaimana sih cara mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran atau mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Caranya mudah. Yang perlu kita pahami dulu yaitu pecahan yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa tidak murni. Kalau pecahan murninya hanya bisa disederhanakan ya. Oke, selanjutnya kita ke cara mengubah pecahan biasa tidak murni ke dalam bentuk pecahan campuran. Untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran, kita mempunyai dua cara. Cara yang pertama yaitu pembilang dibentuk menjadi kelipatan penyebut dan kemudian ditambahkan sisanya. Sebagai contoh, ubahlah 13/5 ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, jadi di sini kita mempunyai pecahan 13/5. Kita akan mengubahnya ke bentuk pecahan campuran dengan cara mengubah pembilangnya menjadi kelipatan penyebut dan ditambahkan sisanya. Kemudian diper penyebutnya. Pada pecahan 13/5, kita memiliki nilai pembilangnya yaitu 13 dan nilai penyebutnya berapa? Ya, nilai penyebutnya yaitu 5. Jadi, untuk mengubah 13/5 ke bentuk pecahan campuran sama dengan nilai pembilangnya yaitu 13, kita ubah ke bentuk kelipatan 5, lalu ditambahkan sisanya, kemudian diper penyebutnya ya. Sebelum itu, kita cari dulu kelipatan 5-nya ya. Sahabat Saran, tahu kan bagaimana cara mencari kelipatan 5? Ya, untuk mencarinya, bisa dengan menambahkan 5 di setiap kelipatannya. Jadi, kelipatan 5 yaitu dari 5, kemudian tambahkan 5 menjadi 10, lalu tambahkan 5 lagi menjadi 15, lalu 20, dan seterusnya. Oke, kita lihat nilai pembilangnya 13. Jadi kelipatan 5 yang kita pilih yang mana ya? Karena nanti kita akan menambahkannya dengan sisanya, jadi kelipatan 5 yang kita pilih yaitu kelipatan yang mendekati dan kurang dari nilai pembilangnya. Oke, jadi mana yang kita pilih? 10 atau 15? Ya, kita pilih 10 ya. Lalu kita tuliskan sama dengan 10 ditambah sisanya. Oke, cara mencari sisanya bagaimana? Ya, cara mencari sisanya yaitu 13 dikurangi 10 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 3. Jadi kita tuliskan 3, kemudian diper 5. Sama dengan, lalu kita pisah, bisa dituliskan 10/5 ditambah 3/5 sama dengan 10 dibagi 5 menjadi 2, lalu ditambah 3/5, 3/5-nya tetap ya, sama dengan 2/3/5. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi, pecahan campuran dari 13/5 sama dengan 2/3/5. Selanjutnya, cara yang kedua untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran yaitu dengan cara pembagian bersusun atau yang sering kita kenal dengan porokapet. Sebagai contoh, kita gunakan contoh soal sebelumnya yaitu
ubahlah 13/5 ke bentuk pecahan campuran. Jadi, kita akan mengubah 13/5 ke bentuk pecahan campuran, di mana yang kita tahu pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni ya. Berarti kita tuliskan 13/5 sama dengan, di sini kita tuliskan bilangan bulatnya, dan sebelahnya kita tuliskan pecahan murninya ya. Oke, kita ke perhitungan pembagian persusunnya. Jadi, untuk pembagian persusunnya, caranya yaitu pembilang dibagi penyebut. Kita tuliskan seperti ini. Kita tuliskan pembilangnya yaitu 13, lalu dibagi penyebutnya yaitu 5 ya. Untuk langkah pertama, yaitu 1 dibagi 5 berapa? Atau 5 dikali berapa? Dalam hal ini bilangan bulat ya, yang hasilnya sama dengan 1. Ya, nggak ada ya. Jadi, di atas sini kita tuliskan angka 0. Lalu, 0 dikali 5 sama dengan 0. Kita tuliskan di bawah angka 1 ya. Kemudian kita kurangkan. 1 dikurangi 0 sama dengan 1. Ya, kita tuliskan 1. Lalu angka 3 kita turunkan ke bawah menjadi angka 13 ya. Selanjutnya, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 13 atau sama dengan 13? Ya, 5 dikali 2 ya. Kan hasilnya 10 tuh. Oke, kita tuliskan angka 2 di atas. Lalu 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. Kita tuliskan 10 di bawah angka 13. Lalu kita kurangkan. 13 dikurangi 10. 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Lalu 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi sisanya 3 ya. Oke, cukup sampai di sini ya membaginya. Kita tidak perlu sampai selesai, sampai hasilnya koma-koma, karena nanti sisanya ini kita gunakan untuk membentuk pecahan murninya. Ya, selanjutnya kita tuliskan untuk bilangan bulatnya yaitu hasil pembagian yang di atas ya, yaitu 2. Oke, kita tuliskan 2. Lalu untuk membentuk pecahan murninya, yaitu pembilang pecahan murni kita ambil dari sisa pembagiannya yaitu 3. Dan penyebutnya yaitu tetap 5 ya. Jadi pecahan campuran 13/5 yaitu 2, 3/5. Hasilnya sama saja ya, baik kita gunakan dengan cara yang satu ataupun kita gunakan dengan cara yang kedua. Untuk selanjutnya, kita ke cara mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Caranya yaitu pembilang dibentuk dari bilangan bulat pada pecahan campuran yang dikalikan dengan penyebut, lalu ditambahkan pembilang pada pecahan campuran. Atau bisa kita tuliskan C A per B sama dengan dalam kurung C dikali B, lalu ditambahkan dengan A, kemudian di per B, di mana C merupakan bilangan bulat, kemudian A per B merupakan pecahan murni pada pecahan campuran dengan A pembilangnya dan B penyebutnya. Sebagai contoh, ubahlah 2/3/4 ke bentuk pecahan biasa. Oke, kita diminta untuk mengubah 2/3/4 ke dalam bentuk pecahan biasa ya.
Jadi untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan cara CA per B sama dengan dalam kurung C dikali B, lalu ditambahkan A, kemudian di per B. Pada pecahan 2, 3/4 berarti nilai A-nya sama dengan 3. Kemudian nilai B-nya berapa? Ya, nilai B-nya sama dengan 4. Dan nilai C-nya sama dengan 2. Lalu kita tuliskan 2, 3/4 sama dengan kurung buka. C-nya itu 2 ya, jadi kita tuliskan 2, kemudian dikali B-nya yaitu 4, kita tuliskan 4, kurung tutup. Lalu kita tambahkan A, nilai A-nya 3, jadi kita tuliskan 3. Kemudian di per B atau penyebutnya yaitu 4, kita tuliskan 4, sama dengan 2 dikali 4 yaitu 8, jadi kita tuliskan 8, lalu ditambah 3, kemudian di per 4. Sama dengan 8 ditambah 3, hasilnya 11 ya. Oke, kita tuliskan 11, lalu di per 4. Oke, jadi kesimpulannya, pecahan biasa dari 23/4 adalah 11/4. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng bersama Saran. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.